diri. Ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Ya, silakan duduk. Bagaimana keadaannya anak-anak? Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Jadi anak-anak sudah mandi? Sudah. Gigi? Sudah. Sudah membantu orang tua pagi ini? Sudah. Tepuk tangan buat kalian. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk? Semua. Pinter, rajin berarti ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa agar apa yang nantinya kita pelajari, apa nantinya kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, Ibu minta satu orang siswa, Bu Sandi, silakan ke depan untuk memimpin doa. Yang lain silakan berdiri. Sebelum mulai kegiatan, sebaiknya kita makan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan kembali ke tempat. Jangan duduk. Baik, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Akulah pendukungmu. Makna dari imbuhan me adalah
tujuan dari pembelajaran berikutnya atau hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan menulis, anak-anak dapat berbagi dengan cara menulis kalimat prosedur untuk mengajarkan cara melakukan atau membuat sesuatu sesuai dengan hobi dan kegemaran anak-anak. Oke. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan bahas bahasa, anak-anak mampu menentukan jenis imbuhan, yakni akhiran kan dan la. Oke. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui pengamatan gambar, anak-anak mampu menetapi kata dengan imbuhan akhiran kan dan la. Oke. Imbuhan itu ada dua, ada awalan dan ada akhiran. Ingat? Ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambar atau video. Hai semua, selamat datang di channel Fani Cooking. Di video kali ini aku mau buat mie goreng sederhana. Ini olahan dari mie urai. Cara buatnya gampang banget, rasanya udah pasti enak. Yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton terus videonya ya sampai selesai. Pertama di sini kita siapkan bumbunya dulu. Ini ada bawang merah. Bawang merahnya kita iris lalu dicincang. Kemudian ada bawang putih. Ini kita cincang juga bawang putihnya. Selanjutnya cabai rawit merah. Ini mau pakai seberapa banyak sesuai selera aja. Kemudian bakso sapi kita iris tipis. Lalu ada daun bawang, kita potong-potong. Kemudian sawi hijau. Lalu terakhir ini ada telur. Nah, kalau udah ini disisihkan dulu. Selanjutnya di sini kita didihkan air, kemudian kita masukkan mie urai ke dalam panci. Ini aku pakai mie urainya 1 keping aja. Sekarang ini kita rebus ya mie urainya sampai matang. Kita rebus kisaran 4 menit. Oke, kalau udah matang kita angkat dan tiriskan. Ini disisihkan dulu ya minyak. Selanjutnya di sini kita panaskan minyak, kemudian masukkan telur. Sekarang kita orak-arik telurnya sampai matang. Oke, kalau udah matang, selanjutnya kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang. Lanjut kita tumis bawang merah bawang putihnya ini sampai harum ya, sampai matang.
Oke, kalau udah matang, udah harum, kita campur dengan telurnya. Kita tumis lagi sebentar. Nah, sekarang selanjutnya kita masukkan bakso sapi. Kemudian masukkan juga cabai rawit merah. Lanjut, ini kita tumis lagi sebentar. Oke, kalau udah, sekarang kita masukkan mie urainya. Mie urai yang sudah direbus tadi. Aduk sebentar aja. Selanjutnya kita masukkan garam, kemudian tambahkan kaldu bubuk, tambahkan juga saus sambal, lalu kecap manis. Selanjutnya ini kita masak sampai bumbunya tercampur rata. Oke, kalau udah tercampur rata, kita masukkan semua daun bawang juga sawi hijau. Ini lanjut kita masak lagi sebentar sampai sayurannya agak layu. Sampai sini dikoreksi lagi rasanya ya. Kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan. Oke, ini rasanya udah pas, udah enak banget. Mie goreng sederhananya udah jadi. Sekarang kita matikan api kompor. Lanjut kita sajikan di atas piring. Nah, ini dia mie goreng sederhananya udah jadi. Ini salah satu olahan mie urai yang rasanya udah pasti enak. Bumbunya simple ya, cara buatnya juga gampang banget. Pokoknya terima kasih ya udah nonton videoku hari ini. Ya, itu tadi cara membuat mie goreng. Ya, nah dari video yang anak-anak lihat, mie goreng itu adalah sebuah makanan atau mie goreng adalah makanan yang bisa kita konsumsi. Ya, nah apa hubungan antara mie goreng tersebut dengan hak dan kewajiban anak-anak di rumah? Anak-anak sebagai anak dari orang tua anak-anak berhak untuk memperoleh makanan. Oke, mie goreng itu kan makanan, berhak untuk memperoleh makanan. Nah, kewajiban anak-anak harus membantu orang tua. Oke, anak-anak berhak mendapat makanan yang sehat, berhak mendapat makanan yang bergizi, dan kewajiban yang harus anak-anak lakukan yaitu membantu orang tua. Sudahkah anak-anak membantu orang tua di rumah? Sudah. Ya, pintar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian amati dari video tersebut? Cara membuat mie goreng. Nah, sekarang anak-anak keluarkan kemasan makanan yang anak-anak bawa, kemudian bedakan atau bandingkan cara pembuatan mie yang di video dengan cara pembuatan yang anak-anak di kemasan yang anak-anak bawa. Oke. Apa bedanya? Nah, bagaimana prosedur membuat mie yang disampaikan pada kemasan mie yang anak-anak bawa? Bagaimana prosedur pembuatan mie dari kemasan mie yang anak-anak bawa? Silakan dilihat di kemasan mie-nya bagaimana cara membuatnya.
Oke, sudah berkelompok. Jadi anak-anak membuat satu saja. Oke, ada yang nulis, ada yang membacakan. Oke, nanti setelah selesai mengerjakan, satu persatu akan membacakan hasil pengamatannya di depan kelas. Oke, satu kelompok diwakili oleh satu orang menyampaikan di depan kelas. Silakan dicatat dulu cara membuat mie yang ada pada kemasan. Silakan bekerja sama dengan baik. Sudah selesai anak? Sudah selesai. Sekarang kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok siapa yang sudah siap? Menyampaikan hasil. Ya, Dayu Rahma, silakan berdiri. Yang lain silakan dengarkan, cermati apa yang disampaikan oleh Dayu Rahma. Oke. Suaranya yang keras, Dayu. Cara membuat sandwich.
Celcius. Diamkan selama 2 menit. Aduk hingga merata. Saring di gelas siap untuk disajikan. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Mie gelas. Oke. Ada yang ingin berpendapat atau menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Dayu Rahma? Ada yang ingin berpendapat? Ada yang ingin berpendapat? Atau ada yang ingin menambahkan? Ayo, kelompok siapa lagi sekarang? Kelompok siapa lagi sekarang sudah? Putri, sudah? Ya, silakan dibacakan hasilnya. Suaranya yang keras, yang lain silakan dengarkan temannya. Cara memasak mie sedap instan kuah. Step ke-1, masukkan mie ke dalam 400 cc. Air mendidih, aduk selama 3 menit. Step kedua, siapkan bumbu minyak bumbu dan bubuk cabai di mangkok. Sambil menunggu mie masak, step ketiga, tuangkan mie beserta kuahnya ke dalam mangkok yang sudah berisi bumbu. Aduk sampai rata. Step keempat, taburkan serbuk gurih dan sudah mie sedap siap untuk disajikan. Ya, tepuk tangan. Cara membuat mie rebus. Berapa cc air yang diperlukan? Ya, 400 cc air diperlukan untuk memasak mie kuah. Oke, mie rebus kuah. Kemudian berapa menit waktu yang ditunggu? 3 menit. Berapa? 3 menit. 3 menit. Kemudian apakah bumbunya langsung dicampurkan atau dipisah? Dipisah. Oke, mie-nya direbus dulu. Terus udah gitu bumbunya ditempatkan di mangkok terpisah. Oke, begitu mie-nya matang, mie-nya dituangkan ke mangkok yang ada bumbunya. Kemudian diaduk sampai rata. Setelah rata, baru ditaburi serbuk gurih. Ya, terima kasih untuk Tutsri, kelompoknya Tutsri. Kemudian kelompoknya siapa lagi? Kelompoknya Dayu Kaniam. Sudah, yang lain silakan dengarkan. Komposisi mie sedap ayam bawang. Step pertama, masukkan mie ke dalam 400 cc atau sama dengan 2 gelas. Air mendidih, aduk selama 3 menit. Siapkan bumbu, minyak bumbu dan bubuk cabai di mangkok. Sambil menunggu mie masak, tuangkan mie beserta kuahnya. Berisi bumbu aduk sampai rata. Taburkan bawang goreng dan mie sedap siap untuk disajikan. Iya, tepuk tangan buat kelompok. Itu tadi cara memasak mie kuah. Udah, oke. Cara memasak mie kuah memerlukan 400 cc air mendidih. 400 cc air mendidih sama dengan berapa gelas namanya? 2 gelas. Ya, 400 cc air sama dengan 2 gelas. Oke. Sama juga mie-nya dimasak selama 3 menit, diaduk-aduk. Kalau sudah matang, dituangkan ke mangkok yang sudah berisi bumbu. Ya, sama. Oke. Selanjutnya kelompoknya Eni. Ya, silakan dibacakan. Cara membuat mie goreng. Yang pertama, masukkan mie ke dalam 40 cc 12 gelas air mendidih. Aduk selama 3 menit. Siapkan bumbu minyak bumbu, dan saus cabai. Diaduk sampai mendidih masak. 3. Keluarkan mie dari air dan tiriskan. 4. Campurkan mie dengan bumbu kecap dan saus cabai. Aduk hingga rata. 5. Taburkan bawang goreng dan bumbu sedap siap untuk disajikan. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya. Itu tadi cara pembuatan
cara membuat atau perbedaan membuat mie yang di video dengan mie yang ada di kemasan. Oke, silakan anak-anak diskusikan dengan kelompoknya. Tadi bukan sudah menanyakan video. Di video itu bagaimana cara dia membuat mie, apa saja bahan-bahannya. Oke. Kemudian anak-anak bandingkan dengan cara membuat mie di kemasan mie yang anak-anak bawa. Dah. Silakan dituliskan nama kelompoknya.
Dayudita, Dayukania. Ayo, silakan. Suaranya yang keras Dayu ya. Yang lain silakan dengarkan, simak dengan baik. Resep ayam betutu. Bahannya 1 ekor atau 1 kilogram ayam betutu, 3 batang serai, memakan 4 lembar daun salam, 1 liter air. Cara pembuatan ayam betutu: cuci ayam di bawah air mengalir hingga benar-benar bersih, lalu tiriskan hingga airnya kering. Blender atau gula kasar bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Tumbuk halus kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan 1 batang serai, kemiri, merica, ketumbar, terasi, garam, dan gula merah. Tumis bumbu halus hingga wangi dan matang. Tambahkan daun salam, 2 batang serai, aduk hingga layu. Masukkan bumbu yang telah ditumbuk kasar, aduk hingga matang. Tambahkan air, kemudian masukkan ayam betutu. Masak dengan api kecil selama kurang lebih 90 menit hingga air rebusannya bersisa susu menjadi sekitar 200 ml. Dan ayam bubuk. Hidangkan ayam betutu beserta pelengkap. Ya, tepuk tangan buat adakah kata yang berisi imbuhan kan yang Nana dengar? Ada. Kata apa itu? Masukkan. Lagi. Tiriskan. Lagi. Memasak. Ya. Sudah. Sudah? Ya. Sekarang kelompoknya siapa? Kelompoknya Gus Sandi. Ya, silakan Gus Sandi bacakan hasil kerja kelompoknya. Suaranya yang keras. Resep mie goreng kecap enak. Bahan 200 gram mie kuning kering, daun bawang secukupnya, potong-potong. Bumbu 2 SDM kecap manis, 1 SDM kecap asin, 1 SDT saus cabai, 2 siung bawang putih haluskan, 1 siung bawang merah haluskan, 1/4 SDT kaldu bubuk, garam dan lada bubuk secukupnya. Cara membuat: yang pertama, rebus hingga matang dengan sedikit minyak, tiriskan. 2. Tumis bawang hingga matang, masukkan daun bawang dan tumis hingga layu. 3. Masukkan kecap manis, saus cabai, lada bubuk, dan kaldu bubuk, aduk rata. 4. Masukkan mie dan tuang sedikit air. 5. Masak hingga bumbu merata dan air habis, sajikan. 6. Mie goreng kecap siap disajikan hangat. Ya, tepuk tangan buat Gus Sandi. Adakah kata yang berimbuhan kan di sana? Ada. Kata apa saja? Haluskan. Lagi. Masukkan. Lagi. Tuangkan. Lagi. Tuangkan. Ya, pinter. Tepuk tangan buat Nana. Kelompoknya Top Sri, silakan Kadek dibacakan hasil kerja kelompoknya, suaranya yang keras biar bisa didengar oleh teman-temannya. Nasi goreng. Alat dan bahan: air, bawang merah goreng, sedikit garam, 1 gelas beras putih, 1 bungkus bumbu nasi goreng instan, topping sesuai selera, seperti sosis, bakso, ayam, telur, sayuran, atau bebas. Cara membuat nasi goreng rice cooker: cuci beras seperti
kan dan lah itu adalah maknanya memberi perintah. Oke. Kelompok yang belum, ayo. Ini kelompoknya ini, silakan. Kelompoknya ini silakan. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan bersama. Jadi bisa anak-anak mengetahui bahwa ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Ciri-ciri teks prosedur: Menggunakan kalimat perintah. terus Terdapat banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. kemudian Menggunakan kata beraktif. Menggunakan kata penghubung. atau konjungsi. Kemudian terdapat aturan Dalam hal kegiatan. kegiatan. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Nah, Terdapat isi kegiatan dilakukan secara urut. runtun. Jadi dari kegiatan yang anak-anak lakukan yaitu tentang teks prosedur, maka anak-anak bisa mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur tersebut. Ciri-cirinya seperti yang sudah anak-anak sebutkan tadi, yang sudah anak baca tadi, yaitu ciri-ciri dari teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, misalnya kan ada langkah-langkah membuatnya. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Ya. Menggunakan kata kerja aktif, kemudian menggunakan kata penghubung. Terus yang kelima, terdapat aturan dalam hal
pembuatan mie. Bagaimana langkah pertama, kedua, ketiga, keempat sampai mie itu siap untuk dihidangkan. Begitu juga membuat nasi goreng. Bagaimana caranya membuat dari pertama cara membuat sampai nasi goreng itu siap untuk disajikan. Itu artinya berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, tidak boleh misalnya urutan yang keenam dijadikan ke urutan pertama, itu tidak boleh. Berarti itu harus secara urut dari pertama sampai terakhir. Oke, itu ada ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, kemudian jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3. Ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks, ada teks prosedur protokol. Ya, itu jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur sederhana itu adalah teks yang berisi 2 sampai 3 langkah. Misalnya, cara membuat teh. Panaskan air, kemudian siapkan ya, itu adalah teks prosedur sederhana. Contohnya membuat teh, membuat kopi, itu adalah contoh teks prosedur sederhana. Karena berisi hanya 2 sampai 3 langkah saja. Oke. Kemudian teks prosedur kompleks, yaitu memiliki banyak tahapan dan cukup rumit untuk menjalankan langkah-langkahnya. Ya. Teks prosedur kompleks contohnya tadi seperti yang dibuat sama kelompoknya Dayukania, membuat ayam betutu. Itu adalah contoh teks prosedur kompleks. Nah, kemudian jenis yang ketiga teks prosedur protokol, yaitu teks yang tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan. Nah, teks tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan, yaitu adalah teks prosedur protokol. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Teks prosedur itu kalimatnya merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah, ya. Dan
Sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, di sana ada berketuhanan, ada yang mandiri, gotong royong, apalagi? Apalagi ayo. Mandiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berhalak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini anak-anak diharapkan untuk bisa berpikir secara kritis, ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jika anak-anak salah harus siap meminta maaf. Jangan sampai sudah salah kekeh dengan prinsip saya benar, tidak mau meminta maaf. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau anak-anak sudah berbuat salah, anak-anak harus meminta maaf. Jangan sudah salah kekeh bilang saya benar. Itu adalah hal yang tidak baik. Itu tidak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, nah, anak harus bisa berpikir kritis. Sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Sudah. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan anak-anak silakan masih dieksplorasi diri, eksplorasi diri melalui hobi. Untuk minggu depan kita lanjutkan materinya. Untuk hari ini Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, silakan Bu Sandi pimpin doa dulu. Tadi kita mengawali dengan berdoa, sekarang kita akhiri dengan berdoa juga. Berdiri. Sebelum mengakhiri kegiatan, sebagai kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. SD 7 Banjar Bersama kita bisa. semangat lagi. Pagi, yes. Baik, kegiatan hari ini Ibu akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya. Bye teman-teman. Bebas. Cium.